Assalamualaikum adik-adik. Halo adik-adik, ada yang baru nih. Kali ini Kak Arini mau share materi tentang teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu apa sih Kak? Cara ngitungnya gimana gitu? Terus buat apa? Nah, sebelum Kak Arini ajarin caranya, Kak Arini mau kasih tahu dulu nih. Kamu udah pernah dengar belum tentang Pythagoras? Jadi Pythagoras itu sebenarnya seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang dikenal sebagai bapak bilangan. Nah, salah satu peninggalannya yaitu ini, teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras itu sendiri mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku atau yang salah satu sudutnya 90 derajat adalah sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi lainnya. Nah, secara sederhana ini ada rumusnya nih. Yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, itu ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A dan B adalah sisi penyiku, sedangkan C adalah sisi miringnya. Nah, biar lebih gampang, langsung aja kita praktekin ya. Contoh ini, segitiga yang pertama. Di sini ada 4 segitiga ya. Kita ke segitiga yang pertama dulu. Oke, itu kelihatan. A-nya 12 cm, B-nya 9 cm, dan C-nya yang belum diketahui. Maka dari itu kita harus mencari C. Ingat rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita tulis dahulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maaf ya, itu B-nya agak jelek. Nah, C-nya diturunkan, kemudian A-nya kita masukkan. 12 kuadrat ditambah B-nya berapa? 9. Berarti 9 kuadrat. C kuadrat sama dengan berapa? 144, betul, ditambah 81. Maka C kuadrat sama dengan berapa coba hasilnya? 225, betul sekali. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya, maka 225 harus kita akar terlebih dahulu. Maka hasilnya C sama dengan berapa? 15, betul, 15 cm. Udah ketemu nih. Lanjut ke segitiga yang kedua. Bentuknya beda ya. Nah, kalau soalnya udah ada hurufnya, kalian lebih mudah nih untuk menentukan. A, B-nya udah ada, C-nya yang belum diketahui. Berarti kita harus menghitung C. Oke, masukkan rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tulis lagi, C kuadrat sama dengan A-nya dimasukkan, 8 ya. 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Maka C kuadrat sama dengan 64, betul. Ditambah 15 kuadrat berapa? 225. C kuadrat sama dengan berapa coba hasilnya? Yo, hitung dahulu ya. 289, betul sekali. Nah, C-nya akar dari 289. C sama dengan 17 cm. Lanjut ke segitiga yang nomor 3. A-nya sudah diketahui. Ternyata B-nya belum, tapi C-nya sudah. Terus rumusnya gimana, Kak? Rumusnya tetap sama. Ingat, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita tulis dulu ya. Nah, ini kalian harus simak baik-baik karena agak berbeda dengan segitiga sebelumnya. Nah, C-nya kan sudah diketahui, maka ditulis ulang. 25 kuadrat sama dengan A-nya berapa? 20, betul. 20 kuadrat ditambah B-nya belum diketahui, Kak. Jadi gimana? Tetap ditulis aja B kuadrat. Nah, perhatikan nih. Karena kita mau mencari B, 20-nya pindah ke ruas sebelah kiri.
Jadi 25 kuadrat yang mulanya penjumlahan berubah jadi pengurangan dikurangi 20 kuadrat. Itu adalah hasil dari B kuadrat. 25 kuadrat itu 625 dikurangi 400 ya. Sama dengan B kuadrat. Maka 225 maaf sama dengan B kuadrat. Maaf ya, itu kuadratnya jelek itu. Jadi B ketemu berapa? 15 cm. Betul sekali. Jadi ada sesi di mana kalian harus pindah ruas. Yang mulanya di sebelah kanan, pindah ruas ke sebelah kiri. Yang mulanya penjumlahan berubah jadi pengurangan. Harus kebalikannya. Lanjut ke segitiga yang keempat. Nah, A-nya justru yang belum diketahui, tapi B dan C-nya sudah. Rumusnya tetap sama ya. Kita tulis dulu. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, C-nya berapa? 10. Maka ditulis 10 kuadrat sama dengan A-nya belum diketahui, maka tetap ditulis A kuadrat ditambah B-nya diganti 8 ya. 8 kuadrat, maaf ini. Nah, 8 kuadrat. Nah, 8-nya dipindah lagi ke ruas sebelah kiri karena kita hanya akan mencari A-nya. Berarti 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat sama dengan A kuadrat. 10 kuadrat 100 ya, dan 8 kuadrat itu 64. Jadi 100 dikurangi 64 adalah hasil dari A kuadrat. Lanjut. Berapa hasil dari pengurangannya? Betul, 36 yaitu A kuadrat. Nah, untuk mencari A berarti akar dari 36. Berapa akar dari 36? Ayo hafalannya. Ingat atau tidak? Betul sekali, 6 cm. Nah, mudah sekali kan? Hai. Jadi, bagaimana adik-adik? Sudah paham kan? Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Kak Arini. Terima kasih. Pantau terus video berikutnya. Dah.